Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sastra Nusa ID, sudah lama tidak berjumpa. Mohon maaf ya, karena dari kemarin kami masih banyak kesibukan. Sahabat Sastra Nusa ID, kali ini kami akan membahas bahwa Sandur Madura tidak cocok untuk rakyat kecil. Kok gitu? Penasaran kan? Baiklah, berikut informasinya. Di tengah gemuruh zaman yang melaju cepat, ada suara-suara lama yang masih bertahan. Suara itu bukan teriakan atau jeritan, melainkan irama kehidupan yang mengalun dari sebuah tradisi tua di tanah Madura. Sebuah kesenian yang dikenal dengan nama Sandur. Tidak semua orang mengenalnya, dan barangkali tidak semua orang pernah menyaksikannya. Sandur Madura bukan hanya sekadar pertunjukan. Ia adalah fragmen dari sejarah budaya yang menyimpan banyak lapisan makna. Di balik panggung yang tampak meriah, tersembunyi struktur sosial yang secara tidak langsung menggambarkan siapa yang bisa masuk dan siapa yang harus cukup puas menjadi penonton dari luar pagar. Dari penelusuran yang dilakukan Sastra Nusa ID, ditemukan satu fakta menarik sekaligus getir. Keanggotaan dalam tradisi Sandur Madura ternyata bukan untuk semua kalangan. Kesenian ini, secara historis maupun aktual, lebih banyak diisi oleh kalangan kelas menengah ke atas. Ya, mereka yang memiliki kuasa, sumber daya, dan jaringan sosial yang kuat. Sebagian besar anggotanya bukan rakyat biasa. Mereka adalah kepala desa, camat, anggota DPR, bahkan pejabat di lingkungan kabupaten. Ada prestise yang menyelimuti Sandur. Ada kebanggaan tersendiri saat seorang pemangku jabatan ikut tampil atau sekadar mendanai pertunjukan ini. Bukan perkara murah memang, karena untuk menyelenggarakan Sandur dibutuhkan biaya besar. Mulai dari penyediaan tempat, konsumsi, peralatan pertunjukan, hingga pengisi acara yang kadang melibatkan seniman dari luar daerah. Karena itu, sulit membayangkan masyarakat kelas bawah bisa terlibat langsung dalam pertunjukan ini. Mereka yang masih berjibaku mencari penghidupan harian, bahkan sekadar untuk membeli beras hari ini saja belum tentu bisa. Maka, bisa dimaklumi bila Sandur belum sepenuhnya menjadi ruang ekspresi bagi semua lapisan masyarakat. Namun, di balik kesan eksklusif tersebut, Sandur Madura ternyata tidak sepenuhnya menutup diri dari rakyat kecil. Justru pada sisi lain yang tak terlalu tampak, Sandur memberikan ruang rezeki, walau kecil, kepada masyarakat sekitar. Bayangkan saja ketika sebuah pertunjukan Sandur digelar. Lapangan tempat pertunjukan berubah menjadi pusat keramaian. Dari arah kiri dan kanan, tenda-tenda kecil mulai berdiri. Warung dadakan bermunculan. Asap sate mengepul, aroma mie ayam menggoda selera. Gerobak bakso mulai berdenting seiring dentuman gamelan Sandur yang memanggil penonton. Di sanalah masyarakat kelas bawah mengambil peran. Mereka hadir bukan sebagai pemain atau panitia, tapi sebagai pelaku ekonomi kecil. Penjual gorengan, tukang es tebu, pedagang minuman dingin, hingga anak-anak muda yang menjual balon dan mainan. Semua ikut menikmati manisnya keramaian yang diciptakan oleh Sandur. Dari keramaian itu, ada transaksi, ada pembeli, ada tawa anak kecil yang menggigit jajanan, ada ibu-ibu yang berdesakan memesan mie goreng, ada bapak-bapak yang menyeruput kopi sambil menonton lakon yang dipentaskan. Sandur menjadi penghubung, menjadi jembatan antara tradisi dan perut rakyat kecil. Karena itu, meski Sandur tidak melibatkan mereka secara langsung di panggung utama, rakyat kecil tetap merasakan manfaatnya. Ada dampak ekonomi yang meskipun tidak besar, tetap berarti. Di tengah keterbatasan, segala celah untuk mengais rezeki sangat berharga. Tentu, tak semua orang menyadari sisi ini. Sebagian mungkin hanya melihat Sandur sebagai hiburan semata, atau bahkan mencibirnya sebagai panggung hiburan para pejabat. Namun bila dicermati lebih dalam, Sandur menyimpan potensi untuk menjadi medium pemberdayaan ekonomi mikro. Sastra Nusa ID percaya, jawabannya adalah iya. Tradisi ini bukan sekadar peninggalan masa lalu, tapi bisa menjadi jembatan menuju masa depan, asalkan dikemas dengan bijak. Ada tantangan, tentu.
Salah satunya adalah membuka akses yang lebih luas agar rakyat kecil juga bisa berperan di dalamnya, tidak hanya menjadi penonton atau pedagang pinggir acara. Bayangkan jika pelatihan seni sandur bisa diberikan kepada pemuda desa dari kalangan bawah. Atau bila panggung sandur bisa menjadi ajang pertunjukan UMKM lokal. Atau hasil kerajinan tangan dari masyarakat desa. Mungkin pada saat itu, sandur tak lagi jadi milik pejabat, tapi milik semua orang. Namun untuk saat ini, dengan segala keterbatasannya, sandur tetap layak disyukuri. Ia menghidupkan malam-malam yang sunyi, menyalakan kembali semangat berkumpul, dan yang paling penting, membuka jalan kecil bagi rakyat kecil untuk tetap berdiri. Kesenian tradisional seperti sandur memang kerap menjadi medan tarik-menarik antara kepentingan budaya, ekonomi, dan sosial. Di satu sisi, tradisi ini menghadirkan nuansa spiritual dan hiburan yang khas. Di sisi lain, ia mengandung unsur simbolik tentang siapa yang memiliki kuasa dan siapa yang menjadi penonton. Tapi seperti semua tradisi, sandur pun bisa bertransformasi. Ia bisa belajar, tumbuh, dan berubah mengikuti zamannya. Tidak perlu kehilangan ruhnya, hanya perlu memperluas pelukannya agar bisa merangkul lebih banyak orang. Mungkin sudah waktunya sandur Madura tidak hanya ditampilkan di halaman rumah para pejabat, tetapi juga di tengah desa-desa yang hidupnya bergantung pada ladang dan laut. Mungkin juga sudah waktunya untuk melihat sandur bukan sekadar pesta budaya, tapi sebagai ruang keadilan sosial yang hidup, di mana setiap orang punya tempat, punya suara, dan punya kesempatan. Sahabat Sastra Nusa ID, kami yakin bahwa tradisi adalah jembatan antara yang dulu dan yang akan datang. Tradisi bukan museum yang tak boleh disentuh, tapi taman hidup yang harus terus dirawat, disiram, dan diberi ruang untuk tumbuh. Sandur Madura adalah salah satunya. Maka, mari jangan cepat-cepat menyimpulkan. Jangan hanya menilai sandur dari siapa yang tampil di panggung. Lihatlah lebih luas. Rasakan dampaknya di luar arena. Dengarkan cerita pedagang asongan yang bisa membawa pulang lebih dari biasanya. Dengarkan tawa anak-anak yang bermain di sela pertunjukan. Dengarkan detak kehidupan yang berdetak kencang di balik nyanyian dan tarian tradisi. Karena di sanalah letak kehidupan sesungguhnya. Di tengah rakyat kecil yang tetap tegar meski tak ikut naik panggung. Di antara deretan gerobak sederhana yang membawa cita rasa masa depan. Disitulah sandur Madura menemukan maknanya. Sastra Nusa ID akan terus mendukung tradisi seperti ini untuk tetap hidup. Bukan semata karena romantisme masa lalu, tapi karena masa depan yang masih bisa dirajut bersama. Sahabat Sastra Nusa ID, jadi begitu informasinya ya. Kalau kalian suka dengan informasi yang pro rakyat kecil ini, silahkan di like, komen, dan kirim ke famili terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.